Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah investasi besar membangun fondasi ketahanan gizi masyarakat Indonesia, membentuk sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Program MBG digadang-gadang bakal menyediakan makanan bagi hampir 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Jumlah itu secara bertahap diharapkan terus bertambah sampai dengan 83 juta orang pada akhir 2029 mendatang. Pada tataran teknis, program makan bergizi gratis BAG sebuah orkestrasi tata boga berskala besar level nasional yang butuh sumber daya dalam jumlah masif. Suasembada pangan terkait hampir seluruh unsur, seluruh stakeholder. Nggak ada TNI Pak, nggak bisa Pak kita. Nggak ada Pak Polisi, nggak bisa gitu. Apalagi untuk buka lahan baru seperti di Merauke itu, waduh, ini Pak Mentan di depannya TNI semua. Kalau enggak kita nggak bisa kerja. Ini Pak, kita bayangkan. Ini kita oleh karena itu perlu hulu hilir ada satu koordinasi. Ada Kementan, ada Bapanas, Badan Pangan, ada pada akhirnya nanti Badan Gizi yang pakai, harus ada yang beli gabahnya. Nah itu ada Bulog. Ternyata kalau kita ini mau bisa Pak, ternyata bisa kita. Ini mengenai gula, garam, dan protein nanti. 78.000 hektar akan dibangun tambak-tambak baru. Selain ikan tangkap ya. Ekonomi kerakyatan, nggak tahu di Jawa Timur nanti apa, ada siwit, kembangkan oleh Pak Menteri KKP nanti. Dan semua ini Pak pada akhirnya adalah makanan bergizi gratis. Pelaksanaan di lapangan, petugas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah mengawali aktivitas sejak sehari sebelumnya. Pola kerja mereka umumnya dilakukan dengan cara bergantian. Pada tahap awal, sebanyak 190 dapur MBG serupa ini yang tersebar di 26 provinsi telah beroperasi sejak program tersebut mulai digulirkan pada Senin 6 Januari 2025. Kapasitas satu dapur disebut mampu memproduksi hingga 3.000 paket makanan. Shift pertama dimulai sejak sore hingga tengah malam. Mereka membuat bumbu masakan serta memotong bahan makanan dan buah. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari para pemasok lokal. Shift selanjutnya bertugas memasak makanan. Mereka bertugas sejak tengah malam hingga pagi hari. Menu MBG rata-rata berisi makanan pokok, sayur, dan lauk protein seperti daging atau telur ayam, tahu ataupun tempe, serta dilengkapi dengan buah. Beberapa sekolah ada yang melengkapinya dengan susu. Menu sajian itu dinilai telah mencakup nutrisi, protein, lemak, dan serat yang mengacu pada pedoman gizi seimbang. Sarjana gizi ini harus mengemas sedemikian rupa makanan dengan komposisi gizi yang seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, serat, mineral, dan buah, dan lain-lain, termasuk susu. Itu harus disukai oleh 3.000 orang dengan selera yang berbeda-beda. Dan ini adalah tantangan yang terbesar. Oleh sebab itu, Badan Gizi betul-betul mewajibkan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ada satu ahli gizi. Berikutnya, tim bertugas memasukkan makanan yang sudah dimasak ke dalam kemasan. Setelah itu, paket makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Fakta di lapangan, tidak semua sekolah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi sampai siang hari. Sebagian mereka ada yang jam aktivitasnya dari siang hingga sore hari. Alhasil, program makan bergizi gratis yang menyasar anak dan remaja di tingkat PAUD hingga SMA ini pun dikabarkan banyak menerima masukan, terutama agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tadi lancar pengirimannya karena ini melibatkan banyak sekali pihak. Disiapkan mulai dari malam, kemudian dini hari juga nasinya baru dimasak supaya segar, kemudian pagi diantar, dan akhirnya sampai kepada tangan sekolah dibagikan oleh tim dari kepala sekolah dan seluruh jajarannya, sehingga akhirnya sampai ke anak-anak. Jadi rantai persiapannya tuh luar biasa. Selain menyoal waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah, distribusi paket makan bergizi gratis disebut juga menghadapi kendala menyangkut keterbatasan infrastruktur.
Pemandangan itu seperti tampak pada pendistribusian paket makanan di Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo yang menuju ke SMA Negeri 1 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung yang berjarak lebih kurang 4,2 km. Di SMA Negeri 1 Kalirejo ini tercatat ada 961 siswa sebagai penerima manfaat MBG. Akibat jalan yang rusak, pendistribusian dengan jarak hanya sekitar 4 km tersebut membutuhkan waktu tidak kurang dari 40 menit dari dapur MBG sampai ke lokasi. Sedangkan ruas jalan Kalirejo Poncowarno tersebut merupakan akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Mas, tadi dalam perjalanan seperti apa nih akses jalannya sendiri? Kalau di sini nih kayak butuh perjuangan banget dah dengan jalan yang seperti kolam ikan itu. Ya kalau misal kita kebut mungkin ompring bakal pecah tutupnya semua itu. Apalagi boxnya kan. Jadi kita ya harus kayak tadi tuh ngambil jalan ya Allah. Kendala serupa ini yang mungkin juga dijumpai di beberapa wilayah membuat proses pendistribusian paket makanan ke sekolah penerima manfaat menjadi tidak efisien. Dampaknya pendistribusian beberapa kali mengalami keterlambatan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sedikit kendalanya memang adalah kalau dari dapurnya itu mereka sebenarnya siap, dari yang menyediakan itu siap. Cuman kadang-kadang terlambatnya itu karena memang akses jalannya itu sangat parah, Mas. Di lubang-lubang berlumpurnya itu memang sangat mengganggu distribusi ya. Kerja keras segenap pihak dalam menyelenggarakan program makan bergizi gratis mayoritas mendapat respons positif dari para penerima manfaat hingga pelaku usaha yang terlibat. Harapannya, program MBG tidak hanya menciptakan peluang kerja jangka pendek, tetapi juga mendongkrak kapasitas masyarakat untuk berkontribusi lebih besar pada ekonomi lokal di masa mendatang.